Baik, pada koneksi antara R1, R2, dan R3 tadi kita sudah lakukan konfigurasi IP pada masing-masing router. Lalu kita akan mencoba memeriksa dengan hanya mengkonfigurasi IP seperti apa tabel routing yang terbentuk. Ini kita periksa tanpa menggunakan OSPF ataupun routing statis. IP route bring. Nah, kalian bisa lihat pada R1 ya, atau yang di sini kita bisa lihat di sini hanya ada tabel routing untuk menuju network 10.000/30 atau yang di sini, dan juga routing untuk menuju 10.004 atau yang di sini, dan tidak ada tabel routing untuk menuju network yang ada di sini melalui R1. Begitu juga dengan R2 IP route print. Kita bisa lihat di sini bahwa tabel routing yang terbentuk di sini hanya ada ya, hanya disediakan untuk koneksi yang 10.00/30 dan 8/30. Sementara jalur untuk menuju network 4/30 ini tidak tersedia. Nah, kita akan mengaktifkan OSPF sehingga tabel routing antara R1, R2, dan R3 ini menjadi sempurna ya, sehingga routingnya bisa loop. Loop artinya ketika ada salah satu koneksi yang terputus, koneksi antara R1, R2, dan R3 ini tetap terjaga selama ada lintasannya. Jadi dengan catatan selama lintasan itu masih ada atau masih ada jalur alternatifnya. Kita akan mulai dari R1. Nah, kalian perlu tahu bahwa secara default di dalam MikroTik di situ sudah disediakan area OSPF yang dinamakan dengan area backbone. Secara default sudah ada area backbone. Area ini tidak perlu kita buat ya. Kalau kita lihat di dalam topologi ini kalau kita lihat di sini hanya terdiri dari satu area, sehingga kita tidak perlu untuk membuat area baru ya. Kita cukup gunakan area backbone standar atau default dari MikroTik. Kita mulai dengan perintah routing OSPF add network ya. Kita cukup tambahkan network apa yang mau ditambahkan OSPF-nya di dalam R1 ini. Kalau kita lihat di dalam topologi ini, maka network yang perlu ditambahkan di dalam OSPF itu adalah network 000/30 10.004/30. Sehingga kita tuliskan di R1 network routing OSPF network add network 10.000/30, areanya adalah backbone, dan area ini tidak perlu kita buat, ini sudah ada secara default. Kita juga perlu tambahkan network yang di sini. Setelah kita tambahkan 10.000/30 10.00/4, ini juga kita masukkan dalam satu area backbone yang sama. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjutkan pengaturan untuk R2 atau yang di sini. Ini juga sama, kita aktifkan OSPF-nya. (10.000/30) areanya adalah backbone atau yang di sini. Jadi R2 network ini kita aktifkan OSPF-nya. Kita juga aktifkan hal yang sama untuk network 10.000/8/30. Ini juga area backbone. Lalu kita aktifkan juga untuk R3 routing OSPF network add network 10.000/30
titik 4/30, areanya juga sama, backbone. Ini size 8 ya. Jadi kalau di R3 hanya ini ya, 4/30 dan 8/30, areanya backbone. Nah, karena secara teori OSPF ini dia bekerja dengan mengirimkan hello advertise ya, hello advertise, sehingga setelah kita setting OSPF ini terkadang MikroTik memerlukan waktu untuk mengadvertise hello paketnya. Jadi fungsinya hello paket adalah untuk mengetahui link state pada masing-masing router. Oke, kita anggap ini sudah ada jeda waktu ya. Kita bisa cek sekarang IP route print. Kalian bisa lihat kalau tadi sebelumnya tabel routing hanya menuju ke 10.000/30, 10.004/30. Setelah kita aktifkan OSPF, di sini akan muncul tabel routing baru ya. Jadi tabel routing yang pertama ini tetap ada. Lalu kemudian muncul tabel routing. Kalau kita lihat statusnya ini adalah aktif, dynamic, dan O adalah OSPF ya. Artinya tabel routing yang terakhir ini adalah hasil dari OSPF atau routing dinamis. Kalian bisa cek bahwa untuk menuju jaringan atau network 8/30 dari R1 itu bisa dilakukan melalui 10.00.2, bisa melalui ini atau bisa melalui R3 10.006. Baik, kita akan periksa pada R3 apakah tabel routingnya juga berubah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tambahan aktif ya, routing baru ya di dalam tabel routingnya, aktif dinamik O atau OSPF. Ini juga sama ya. Dan ini kita bisa cek IP route print. Nah, ini pun juga sama. Di sini juga terdapat satu tabel routing tambahan baru ya, aktif dinamik hasil dari OSPF dari R2 menuju R2 yang di sini menuju jaringan 4/30. Nah, pada video berikutnya kita akan mencoba menguji keberhasilan routing dinamis dengan menggunakan OSPF ini ya. Jadi pada masing-masing router ya, kita akan cek di router 1 dan router 3 kita akan tambahkan virtual PC.